Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Five Company yang beranggotakan Fitri Abelia Ananda, saya sendiri, Indaryani, Meisya, Stefani Priska Aichen, dan Friska Moniasari akan menjelaskan tentang laporan keuangan pada PT Wasserba 81. Apa itu laporan keuangan? Laporan keuangan adalah laporan yang disiapkan oleh perusahaan untuk menyajikan kinerja dari posisi keuangan pada satu periode waktu. Biasanya mencakup neraca, laporan laba rugi, laporan ekuitas, dan laporan arus kas. Selanjutnya ada neraca yang terdiri dari pertama, aset. Biasanya diatur menjadi aset likuid atau aset berbentuk uang tunai atau dapat dengan mudah diubah menjadi uang tunai, dan aset non-liquid yang tidak dapat dengan cepat diubah menjadi uang tunai seperti tanah, bangunan, dan peralatan. Aset juga dapat mencakup aset tidak berwujud seperti perjanjian waralaba, hak cipta, dan paten. Selanjutnya ada kewajiban atau liabilitas yang terdiri dari kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban lancar adalah yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun dan termasuk barang-barang seperti hutang atau faktur pemasok, gaji, pengurangan pajak pendapatan, sewa gedung dan peralatan, utilitas, pinjaman sementara, jalur kredit, bunga, utang jatuh tempo, dan pajak penjualan dan atau barang dan pajak jasa yang dibebankan pada pembelian. Sedangkan kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang jatuh tempo setelah periode 1 tahun. Ini mungkin termasuk kewajiban pajak tangguhan, hutang jangka panjang seperti bunga dan pokok obligasi, dan kewajiban dana pensiun. Selanjutnya yaitu modal atau ekuitas, yaitu modal pemilik atau ekuitas pemegang saham dengan modal yang tersisa setelah dikurangi kewajiban dari aset. Laba ditahan adalah laba yang tidak dibayarkan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Berikut adalah laporan laba rugi. Terbagi menjadi pendapatan, yaitu jumlah yang diperoleh melalui penjualan barang. Yang berikutnya adalah beban atau expenses, meliputi harga pokok penjualan, beban penjualan umum dan administrasi, serta beban bunga. Ketiga yaitu keuntungan dan kerugian, seperti penjualan aset tidak lancar. Dan berikutnya pendapatan bersih atau net income, yang merupakan hasil pengurangan biaya dan kerugian perusahaan dari pendapatan dan keuntungan perusahaan. Berikut adalah arus kas. Laporan yang memperlihatkan jumlah kas yang diterima seperti pendapatan tunai dan investasi tunai dari pemilik serta jumlah kas yang dikeluarkan perusahaan. Beban yang harus dikeluarkan, pembayaran utang, dan pengambilan prive. Berikut adalah laporan piutang. Terdiri dari kode pelanggan, nama pelanggan, saldo awal piutang, penjualan, uang muka, potongan penjualan, retur penjualan, pembayaran piutang, saldo akhir piutang. Berikut adalah laporan utang yang terdiri dari kode supplier, nama supplier, saldo awal utang, pembelian, potongan pembelian, retur pembelian, pembayaran utang, saldo akhir utang. Dan berikutnya adalah laporan persediaan atau stok barang, yang terdiri dari daftar barang beserta kodenya, harga penjualan, stok awal, pembelian barang, retur pembelian, penjualan, retur penjualan, dan stok akhir yang tersedia pada toko maupun yang ada pada gudang. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang laporan laba rugi PT Wasserba 81 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dalam ribuan rupiah. Yang pertama ada pendapatan terdiri dari penjualan sebesar 1.154.150, retur dan potongan penjualan 33.600, ditambah dengan diskon penjualan sebesar 20.200 menghasilkan 53.800, yang akan dikurangi dengan penjualan tadi sebesar 1.154.150 menghasilkan penjualan bersih sebesar 1.100.350, yang akan dikurangi dengan beban pokok penjualan sebesar 577.050 menghasilkan laba bruto sebesar 523.300. Beban usaha
Ada beban penjualan terdiri dari beban gaji penjualan sebesar 120.400 ditambah dengan beban sewa 30.300 ditambah dengan beban depresiasi peralatan toko 18.900 ditambah beban perlengkapan toko 3.100 ditambah beban kirim penjualan 10.100 ditambah beban listrik air telepon toko 14.565 ditambah beban penjualan lain-lain 4.200 menghasilkan 201.565. Selanjutnya ada beban administrasi terdiri dari beban gaji administrasi sebesar 56.200, beban iklan sebesar ditambah dengan beban iklan sebesar 29.600, ditambah dengan beban depresiasi peralatan kantor sebesar 20.000, ditambah dengan beban asuransi sebesar 1.867, ditambah dengan beban listrik air telepon kantor sebesar 7.055, ditambah dengan beban bunga sebesar 1.500, ditambah dengan beban administrasi lain-lain sebesar 2.600, menghasilkan 118.822. Beban penjualan tadi yang sebesar 201.565 akan dijumlahkan dengan beban administrasi sebesar 118.822 akan menghasilkan total beban usaha sebesar 320.387 yang akan dikurangi dengan laba bruto sebesar 523.300 menghasilkan laba bersih sebesar 202.913. Laporan perubahan ekuitas PT Wasserba 81 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dalam ribuan rupiah, di mana saldo awal senilai 135.100 ditambahkan dengan laba bersih senilai 202.913 dengan total 338.013 rupiah. Kemudian dikurangkan dengan dividen senilai 45.000, maka saldo akhir senilai 239.013 rupiah. Baik, selanjutnya yaitu hasil lancar. Yang pertama, ia mengeluarkan kas sebesar 27.812, piutang dagang sebesar 43.550, persediaan barang dagang pada tanggal 31 Desember 2013 mengeluarkan sebesar 196.238, yaitu selanjutnya asuransi di Bari Muka mengeluarkan sebesar 3.733, perlengkapan toko sebesar 1.500. Maka total hasil lancar seluruhnya yaitu adalah 272.833. Nah, selanjutnya itu aset tetap mengeluarkan peralatan toko sebesar 156.500, akumulasi depresiasi peralatan toko sebesar 37.800, dikurangkan menghasilkan sebesar 118.700, dan selanjutnya yaitu peralatan kantor sebesar 60.000, akumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar 40.000, dikurangkan menjadikan hasil 20.000, maka seluruh total aset seluruhnya yaitu adalah 138.700 ditambahkan menjadi hasilnya yaitu adalah 411.533. Baik, selanjutnya itu adalah liabilitas. Liabilitas lancar. Nah, mengeluarkan utang dagang sebesar 23.200, utang gaji sebesar 2.000, beban yang masih harus dibayar yaitu adalah 1.820, utang bunga sebesar 1.500, utang bank bagi lancar tidak ada. Maka total liabilitas lancar yaitu adalah sebesar 28.520. Next yaitu ada liabilitas jangka panjang, yaitu pertama yaitu utang bank sebesar 40.000, maka dihasilkan tambah dari total liabilitas lancar dan total liabilitas dari utang bank yaitu sebesar 68.520. Nah, selanjutnya yaitu ada ekuitas. Modal saham mengeluarkan sebesar 50.000, saldo laba mengeluarkan 293.300, maka menghasilkan total ekuitas yaitu adalah 343.313 rupiah. Dan total liabilitas dan ekuitas yaitu adalah sebesar 411.533. Baik, berikut adalah daftar pustaka yang telah kami cari sebagai pemateri dan lain-lainnya juga. Terima kasih untuk
waktunya Ibu dan teman-teman lainnya. Saya dari kelompok 5 izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.